PPKM darurat 3 hingga 20 Juli berdampak pada pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Selasa 20 Juli. Kementerian Agama sudah mengeluarkan 3 surat edaran tentang penerapan protokol kesehatan dan petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran, salat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban di wilayah PPKM darurat serta di luar wilayah PPKM darurat. Kementerian Agama melarang kegiatan takbir keliling dan arak-arakan. Takbiran bisa dilaksanakan di masjid dan musala secara terbatas dengan 10% kapasitas serta protokol kesehatan ketat. Seluruh wilayah yang masuk PPKM darurat diminta meniadakan sementara peribadatan di tempat ibadah, termasuk takbiran dan sholat Idul Adha yang bisa dilaksanakan di rumah. Penyembelihan hewan kurban hanya boleh dilakukan di rumah pemotongan hewan. Sementara meski masuk wilayah di luar PPKM darurat, salat Idul Adha di lapangan terbuka maupun masjid di zona merah serta oranye ditiadakan. Pelaksanaan sholat Idul Adha hanya diizinkan di wilayah aman dari COVID-19 yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan Satgas Covid setempat dengan protokol kesehatan ketat. Termasuk hanya boleh diikuti jemaah dewasa yang sehat, pembatasan kapasitas jemaah, menjaga jarak dan mempersingkat penyampaian khutbah. Sementara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam kurun waktu 3 hari yang dilaksanakan di rumah pemotongan hewan, namun bisa dilakukan di luar RPH dengan protokol kesehatan ketat. Kemudian terkait dengan peniadaan malam takbiran dan sholat Idul Adha di wilayah PPKM darurat, ini juga kami tiadakan, jadi kami minta supaya takbiran dan sholat Idul Adha di wilayah PPKM darurat dilakukan di rumah masing-masing. Di wilayah di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona orange, malam takbiran dan sholat Idul Adha dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021. Umat Muslim diimbau tetap patuh protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Adha. Kepatuhan kita juga menjadi bagian dari ibadah dalam mencegah kemudaratan yang bisa muncul akibat COVID-19. Pemirsa, tema kita pada malam hari ini adalah memaknai kurban di saat pandemi. Dan saat ini di studio sudah kehadiran narasumber via Zoom. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Juraidi, selaku Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dulu ya, saya sekarang bukan Direktur Penerangan Agama Islam. Oh gitu. Oke, ya. Oke, baik. Biasanya dipanggil Pak Ustadz ya. Pak Ustadz. Ya, boleh. Pak Ustadz, ini kita ke pertanyaan pertama. Mengenai Idul Adha di tahun ini udah tahun kedua. Boleh dilakukan, tapi ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Sebenarnya sebagai umat muslim ini bagaimana memaknai Idul Adha pada tahun ini? Silakan Pak. Ya, baik, makasih. Para pemirsa NCTV yang terhormat ya. Idul Adha ya sebagai salah satu dari hari raya di dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu ada 2 hari raya. Selainnya hari besar Islam itu disebut dengan peringatan. Di Maulid Nabi itu peringatan. Isra Mi'raj itu peringatan. Nuzulul Quran juga peringatan. Kemudian yang hari raya ini ada 2, ini yang perayaan. Ya. Oke. Oleh karena itu makna hari raya sesungguhnya harus dirayakan. Ya, harus dirayakan, disambut dengan gembira, ya. Nah, akan tetapi ketika keadaan tidak memungkinkan, bagaimana merayakan Idul Adha itu? Nah, tentu kita harus menyikapinya, ya. Sebagai manusia kita diberikan Allah akal, ya. Maka ketika ada wabah pandemi COVID-19 ini, nah tentu kita harus mengikuti protokol kesehatan tanpa menghilangkan makna dari perayaan Idul Adha itu sendiri ya. Idul Adha dirayakan yang pertama tentu dengan
rasa gembira, ya, tapi diungkapkan dengan bertakbir, ya, memuji Allah, mengagungkan Allah, karena Allah lah yang memberikan kita kemenangan, memberikan kita kesuksesan. Ya. Yang kedua, dia harus dirayakan secara bersama-sama. Baik. Oleh karena itu, di 2 hari raya itu selalu ada ungkapan kebersamaan itu, ya. Kalau Idul Fitri kan ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Nah, supaya kegembiraan itu dirasakan oleh semua pihak, ya, bukan hanya komunitas tertentu. Ya. Nah, begitu jadi Idul Adha ini ada juga kewajiban untuk menyembelih hewan korban bagi yang mampu. Ya. Nah, ini juga dalam rangka untuk menikmati, merayakan hari raya itu, kegembiraan itu secara bersama-sama. Ya. Jadi tadi yang pertama tentu kita mengingat Allah dengan bertakbir. Yang kedua merayakannya secara bersama-sama. Tidak boleh ada yang bersedih ketika hari raya. Ya. Saya pikir gitu, Mbak. Berbicara mengenai harus merayakannya bersama-sama, tapi kan kondisi di Indonesia pada saat ini adalah menjalankan PPKM darurat. Ini bagaimana caranya umat muslim ini bisa dikatakan menerima seperti itu, adanya kebijakan dari pemerintah tidak boleh berkerumun, tidak boleh beramai-ramai, tapi di sisi lain dari perayaan Idul Adha ini harus dirayakan secara beramai-ramai. Ini bagaimana nih Pak Ustadz pandangannya? Ya. Baik, ungkapan kebersamaan di dalam hari raya Idul Adha adalah dengan membagi daging hewan korban, itu ungkapannya. Nah, karena itu ketentuan syariat tentang penyembelihan hewan korban itu tidak berubah. Tidak berubah dengan adanya pandemi COVID-19, ya. Yang pertama dari segi hukum, ya, dari segi hukum menyembelih hewan korban ini ya tetap, ya, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, artinya sunat yang sangat dianjurkan, ya, sebagai ungkapan atau implementasi ayat Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Fasholli, maka tegakkanlah salat, dirikanlah salat, ya. Wanhar, dan berkorbanlah. Nah, maka anjuran berkorban atau kewajiban berkorban pada bagi yang mampu, ini wanhar, ya. Nah, kemudian di samping itu ada hadis Rasulullah yang sangat menyuruh kita, ya, untuk melakukan korban ini. Nabi bersabda, "Ma wujida sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ya. Nah, berdasarkan hadis ini, maka Imam Abu Hanifah mewajibkan, ya. Jadi hukum berkorban menurut Imam Abu Hanifah itu wajib, ya. Ya. Tapi sebagian tadi adalah sunnah muakkadah. Ya. Ini tidak berubah dengan adanya pandemi COVID-19, ya. Tidak berubah lalu menjadi boleh ditinggalkan, tidak. Ya. Kemudian selanjutnya hewan yang dikorbankan ini juga tetap, ya. Ya, tetap, ya, berupa kambing atau sapi, domba, ya, untuk 1 jiwa, ya. Onta atau sapi atau kerbau untuk 7 jiwa, ya. Ini tidak berubah, ya. Jadi tidak berubah lalu menjadi ayam misalnya atau bebek, ya. Tidak demikian, ya. Jadi tetap untuk hewan yang dikorbankan itu juga tetap, ya. Ya. Bahkan ada persyaratannya, ya, supaya yang dikorbankan itu hewan yang sehat, kalau bisa yang gemuk, ya. Kemudian cukup umur, ya. Kemudian tidak cacat, ya. Misalnya pincang atau matanya tinggal 1 atau telinganya tinggal 1, itu tidak boleh, ya. Malah dianjurkan yang menarik, ya, yang gemuk, ya.
Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, kita ingat dulu cerita anak Nabi Adam, Qabil dan Habil ya. Siapa yang diterima korbannya ya? Yang diterima adalah yang Habil kan, karena dia mengorbankan yang hewan korban yang gemuk, sementara Qabil itu berkorban dengan buah-buahan yang busuk-busuk. Kemudian yang ketiga tentu dari segi waktu, ini juga tidak berubah. Ya. Waktunya kapan Pak Ustadz? Nah, waktu untuk berkorban itu mulai tanggal 10 Zulhijjah ya, atau bertepatan dengan tahun ini bertepatan dengan tanggal 20 Juli ya. Nah, yang disebut dengan hari Nahar. Nah, kemudian 3 hari berikutnya yang disebut dengan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah atau 21 sampai 23. Jadi dari tanggal 20 sampai 23 Juli 2020 inilah hari untuk melaksanakan penyembelihan hewan korban itu. Pak Ustadz, kemudian ya silakan dilanjutkan Pak. Ya, ketentuan lain dari segi syariat adalah mustahik ya. Mustahik atau orang yang berhak menerima daging hewan korban itu adalah tentu mereka yang kurang beruntung dari segi materi. Tetapi khusus untuk korban ini ya, mudhahinya orang yang berkorban juga boleh menerima ya, sebagian dari hewan korban, daging hewan korban yang dia korbankan itu ya, tapi tidak melebihi dari sepertiga. Tidak boleh melebihi dari sepertiga. Kemudian ketentuan lain yang tidak berubah juga adalah cara menyembelih hewan korban itu. Apa caranya? Yang paling utama menyebut nama Allah ya. Harus menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Jadi dengan nama Allah. Kemudian yang kedua, ketentuan yang menjadi rukun daripada menyembelih hewan korban harus dengan pisau yang tajam. Apa maknanya ini? Supaya hewan yang disembelih itu tidak tersiksa ya. Jadi kita diberikan kewenangan oleh Allah mengelola bumi ini, tapi jangan dirusak. Kita diberikan otoritas terhadap hewan, diperuntukkan untuk manusia ya. Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Tapi juga jangan menyiksa kepada hewan itu. Maka dianjurkan untuk menggunakan pisau yang tajam ya. Jadi hewannya tidak tersiksa ya. Tidak tersiksa ya. Itulah makna Islam itu adalah rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Nah, ini tidak ada perubahan meskipun keadaan kita sekarang sedang di tengah pandemi. PPKM ya. Ya. Tapi sementara itu Pak Ustadz, ini untuk keutamaan berkurban sendiri kalau di tengah pandemi ini apa? Ya, nah tentu ada hal yang perlu kita menyesuaikan dengan keadaan ya. Jadi tadi sudah disebutkan pengantar kita kan bahwa pemerintah telah menerbitkan beberapa surat edaran ya. Ada 3 surat edaran dari Menteri Agama ya. SE nomor 15, 16 dan 17. Begitu juga dari Menteri Dalam Negeri ya, tentang penetapan juga daerah kabupaten kota yang masuk zona merah ya, atau yang masuk asesmen 4, asesmen 3 ya, atau juga ada yang zona merah ya. Nah, kemudian juga ada dari Majelis Ulama ya, tentang pedoman pelaksanaan Idul Adha itu sendiri ya. Ini tentu dalam rangka untuk jadi pelaksanaan Idul Adha itu sesuai dengan syariat Islam, tapi juga tidak bertentangan dengan protokol kesehatan. Jadi kita sebagai manusia disuruh untuk mensiasati keadaan di mana kita berada, situasi dan kondisi di mana kita berada ya. Jadi kalau tadi syariat itu given dari Allah ya tentang kewajibannya dari tentang hewannya ya. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini yang tentu kita bisa berinovasi di sini ya. Nah, maka sesuai dengan beberapa surat edaran tadi, baik dari Kementerian Agama, dari Majelis Ulama ya,
bahkan dari beberapa pimpinan ormas Islam ya. Nah, maka yang pertama dalam hal penyembelihan hewan korban itu ya dianjurkan untuk dilakukan di rumah potong hewan RPH ya. Ini apa artinya? Ini Oke. supaya tidak berkerumun ya, menghindari kerumunan ya. Pak, Karena tadi menurut protokol kesehatan ya, wabah ini akan cepat sekali tersebar ya, itu pada kerumunan manusia. Ya. baik. Nah, Oke. maka itu dalam penyembelihan hewan korban ini diutamakan untuk dilaksanakan di rumah potong hewan. Ya. Oke. Jadi tidak ada kerumunan ya. Iya, Meskipun sebenarnya kalau di keadaan biasa kan kita sudah menjadi budaya keagamaan ya. Ketika Idul Adha, Idul Korban itu kita menyaksikan pemotongan hewan Oke, korban ya. Ya, Oke. dulu ketika anak-anak kita senang sekali ya Ya, mengikuti itu kan. Iya, sebagai sebuah ajang silaturahim juga di antara kita tentunya ya. oke. Oke. Pak Ustadz, mungkin terakhir di tengah pandemi seperti ini banyak yang merindukan ibadah di tanah suci, tapi Arab Saudi ini menutup Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Pandangan Anda seperti apa, Pak? Ya, saya pikir sama tadi ya. Kita kan di dalam ada kaidah menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi seperti haji tentu manfaatnya pahalanya besar sekali ya kan. Tapi kalau itu dilaksanakan justru akan berakibat buruk kepada kemanusiaan kita. Nah, maka untuk kemanfaatan untuk menolak kemudaratan itu diutamakan Oke. ya daripada tadi mengambil manfaat. Salat berjamaah utama itu kalau berjamaah dilaksanakan di masjid. Tapi kalau itu akan berakibat penularan lebih Masif ya, Pak? tinggi lagi ya, maka lebih utama kita menghindari berjamaah di masjid tadi ya. Baik, terima kasih banyak atas perbincangannya Pak Ustadz Juraidi, perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini sangat bermanfaat sekali ya dalam perayaan Idul Adha ini harus dirayakan, tapi kalau bisa di tengah pandemi dirayakannya secara tidak berkerumun seperti itu ya Pak ya, dan semoga masyarakat Indonesia ini tidak melewatkan masa emas untuk berkurban, karena berkurban ini juga sangat disunahkan seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Selamat malam. Ya, baik. Selamat malam. Ya pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen ketiga di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.